Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 8 Safar 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Desember 2013. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita. Sebenarnya kajian kita adalah kitab Hisnul Muslim. Namun ketika kita membahas adzakarus sabah wal masa, zikir pagi dan sore, di sana ada perlindungan dari azab kubur, yaitu zikir pagi dan sore yang nomor ke-8, atau kalau nomor lengkapnya nomor 82. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa ant. Dibaca 3 kali. Lalu kita perluas pembahasan tentang azab kubur ini. Yang lalu kita sudah membahas tentang sakaratul maut, kematian, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur. Kemudian kita bahas tentang tanda-tanda dan sebab-sebab husnul khotimah dan su'ul khotimah, termasuk kisah-kisahnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tidak ada seorang pun yang selamat dari himpitan kubur, pujian manusia kepada orang yang mati. Kemudian orang yang mati itu ada 2 macam, mustarih dan mustarah minhu. Kemudian kita membahas pula tentang kiamat, tanda-tanda kiamat, dan kita masuk kepada kiamat, apa yang terjadi pada hari kiamat nanti, sampai pembahasan kita di manusia berhenti di padang mahsyar. Matahari mendekat sehingga manusia bermandikan keringat tergantung amalnya, dalam keadaan hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang bulat dan tidak berkhitan. Namun ada 7 kelompok yang mereka mendapat naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap tenang dan sejuk ketika orang-orang kepanasan dan ketakutan. Sampai di sini kita dulu. Seandainya silsilah hari kiamat ini bisa dikumpulkan jadi satu, kemudian disebarkan, itu lebih baik lagi. Jadi serial hari kiamat mulai dari sakaratul maut sampai surga dan neraka. Dan ini adalah sesi yang terakhir. Setelah itu nanti kita akan kembali kepada Hisnul Muslim, melanjutkan. Ketika di padang mahsyar ini manusia oleh Allah dibiarkan dalam keadaan seperti itu, karena itu adalah merupakan puncak murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan sampai akhirnya kita manusia mendapat ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang kepada
kakek kita Nabi Adam. Ayo kita datang kepada kakek kita Nabi Adam, mohon syafaat. Syafaat itu mohon perantaranya untuk disampaikan kepada Allah agar urusan kita diselesaikan. Kita datang kepada Nabi Adam dan ternyata Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam mengatakan, kamu datang kepada Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Kita datang kepada Nabi Nuh dan ternyata Nabi Nuh tidak sanggup. Nabi Nuh mengatakan, kamu datang kepada Nabi Ibrahim. Kita datang kepada Nabi Ibrahim dan ternyata Nabi Ibrahim tidak sanggup. Nabi Ibrahim mengatakan, kalian datang kepada Nabi Musa. Kita datang kepada Nabi Musa dan ternyata Nabi Musa tidak sanggup. Nabi Musa mengatakan, kalian datang kepada Nabi Isa. Kita datang kepada Nabi Isa dan ternyata beliau juga tidak sanggup. Beliau mengatakan, kalian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau menjawab, ana laha, ya, aku akan bantu kalian. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud memuji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Belum pernah pujian-pujian seperti itu dipanjatkan, dibuka oleh Allah pujian-pujian itu. Tidak meminta, memuji-muji Allah. Dan Allah itu Maha mengetahui, Allah ngerti, Allah paham. Kalau orang muji berarti ada maksudnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'tah fa'tu syaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah diberikan permintaanmu, dan berilah syafaat, kau diberi izin untuk memberikan syafaat. Barulah saat itu urusan kita diselesaikan, baru diurusi maksudnya, berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan inilah yang dinamakan dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Dan inilah yang disebut dengan al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah hendak memuliakan beliau. Baru kita diurusi. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapat keistimewaan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kami adalah umat terakhir, tapi hari kiamat selalu dinomorsatukan. Jadi kiamat nanti, kita ini umat terakhir, tapi kiamat selalu dinomorsatukan. Umat-umat yang lain di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa syafaat. Ada juga syafaat yang umum milik beliau dan milik yang lain-lainnya. Syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ini, namanya asy-syafa'atul udma. Ya, syafaat itu perantara. Jadi syafaat itu artinya adalah at-tawassut 'indal ghair fi jalbi naf'in atau daf'i durrin, atau at-tawassut lil ghair. Ya, kita menjadi perantara untuk orang lain dalam hal mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Itu namanya syafaat. Kalau istilah kita seperti rekomendasi. Ini khusus Nabi. Ini namanya adalah asy-syafa'atul udma. Ada pula syafaat yang khusus Nabi, yaitu syafaat kepada ahli syurga untuk masuk ke dalam syurga. Jadi nanti ahli syurga itu mau masuk syurga, pintunya tertutup. Yang buka pintu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengetuk pintunya. Nanti ada pembahasannya. Kemudian ada lagi syafaat yang khusus Nabi, syafaat untuk orang kafir.
yaitu pamannya Nabi Abu Thalib. Kafir, tapi membela Nabi luar biasa, mati-matian. Sehingga ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah SAW bersedih, ingin memintakan ampun, tapi oleh Allah dilarang. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Enggak boleh mintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun kerabatnya sendiri. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Namun oleh Allah akhirnya diberi izin memberikan syafaat. Satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat adalah Abu Thalib, bukan karena paman Nabi, tapi karena membela Nabi mati-matian. Karena ada paman Nabi yang lain yang tetap di neraka, kekal selama-lamanya dan tidak ada keringanan. Siapa itu? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Tiada Abi Lahab wa tab. Ini diberi keringanan. Bagaimana keringanan itu? Fakana fi dakhin min nar yaghli minha dima'uh. Kaki bakar api, otaknya mendidih meleleh. Allahu Akbar. Dan ini adalah azab yang paling ringan, dan dia merasa ini adalah azab yang paling berat. Abu Thalib mati dalam keadaan tidak mau mengucapkan la ilaha, mati kafir. Kita beragama tidak memakai akal, pakai dalil. Semua dalil ya di Al-Quran, tafsir-tafsirnya, di kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah, semuanya mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ya, ada yang berusaha untuk mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan beriman. Sudah, enggak usah pakai hawa nafsu. Ini bukan menghina Nabi. Ini bukan menghina Nabi, tapi kita menceritakan yang benar. Ya, bahwasanya hubungan kerabat itu tidak ada artinya kalau seseorang tidak beriman dan beramal saleh. Seperti itu. Karena ada orang Syiah yang nulis kitab yang berjudul Abu Thalib Mu'minu Quraisy. Abu Thalib orang Quraisy yang beriman. Ya, tebel kitabnya. Intinya iman maksudnya adalah hati. Karena Abu Thalib itu hatinya iman. Buktinya ucapan-ucapannya selalu muji Nabi, membenarkan kalau Nabi itu adalah utusan Allah. Maaf. Ya, kita kembali pada definisi iman. Definisi iman itu bukan hanya hati, tapi juga mulutnya mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian anggota tubuhnya benar-benar mempraktikkan. Itu iman. Itu syafaat yang khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada lagi syafaat-syafaat yang lain umum untuk beliau dan yang lainnya. Orang mestinya masuk neraka tidak jadi masuk neraka berkat syafaat orang beriman. Orang sudah masuk neraka dikeluarkan dari neraka berkat syafaat. Orang sudah masuk surga derajatnya tambah tinggi di surga berkat syafaat. Nah, ini umum untuk Nabi Muhammad SAW, malaikat, orang-orang beriman, siddiqin, syuhada dan salihin. Termasuk doa kita ketika sholat jenazah, itu juga termasuk syafaat. Terutama kalau ada 40 orang, bahkan 100 orang yang ahli tauhid. Bukan sembarangan orang, ahli tauhid, tauhidnya murni. Maka doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kok muter ini. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, setelah acara syafaat ini apa yang terjadi? Apakah beres begitu saja? Ternyata tidak beres. Justru ini adalah mulai perjalanan prosesi hari kiamat nanti. Fatunsabul mawazin fatuzanu biha a'malul ibad. Fama thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dipasang timbangan ya, dipasang timbangan untuk menimbang amal perbuatan manusia. Jadi nanti ada timbangan
Kalau akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, timbangan itu adalah benar-benar timbangan yang mempunyai 2 daun timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Bentuknya seperti apa, modelnya bagaimana, wallahu alam. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada yang berpendapat timbangan itu adalah gambaran keadilan. Seperti kalau kamu masuk pengadilan, di sana ada gambar timbangan. Artinya ini adalah gambaran keadilan. Kita katakan agama itu bukan pakai akal, agama pakai dalil. Semua dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ucapan para salafus saleh, di dalam semua kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan memang benar-benar timbangan yang mempunyai 2 daun, timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Orang yang timbangan kebaikannya berat, mereka adalah orang-orang yang sukses. Yang timbangan kebaikannya ringan, mereka adalah orang-orang yang rugi, ahlun nar. Ditimbang. Ya, subhanallah, luar biasa. Nah, ini istilahnya kalau kita itu diaudit ya. Nah, sekarang KPK itu audit. Nah, ini petugas KPK diaudit nanti hari kiamat. Jadi jangan hanya mengaudit saja, Anda juga diaudit. Hakim-hakim, jaksa-jaksa yang biasa memutuskan hukum, Anda dihukum nanti hari kiamat. Kalau Anda tidak benar hukum, jangan ada tendensi apa politik dan yang lainnya. Harus benar-benar jujur, adil, sesuai dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bicara tentang timbangan ini, subhanallah, hisab. Inilah yang namanya hisab. Dihisab. Nanti ada kriteria tahapan-tahapan orang masuk ke dalam syurga. Di samping ada timbangan juga ada watun syarud dawawin wahiyya sahaiful a'mal. Fa akhidun kitabahu biyaminih wa akhidun kitabahu bishimalih aw min wara'i dhahri. Disebarkan catatan-catatan amal. Kita hidup sekarang ini, kita sedang nulis buku. Kita semua ini nulis buku. Kita ini penulis, nulis buku. Catatan amal. Nanti hari kiamat diberikan catatan amal itu. Ada orang menerimanya dengan tangan kanan, dia adalah ahlul jannah. Ada orang menerima dengan tangan kiri dari belakang punggung, dia adalah ahlun nar. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra 12-13, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Diberikan catatan amal dalam keadaan terbuka. Dikatakan baca itu bukumu, baca catatanmu, baca sendiri. Kau menjadi penghisab dirimu sendiri. Subhanallah, betapa adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh menghisab diri kita. Sehingga para salafus saleh mengatakan laqad ansafaka man ja'alaka hasiban li nafsik. Sungguh telah adil zat yang menjadikanmu sebagai penghisab dirimu. Nah, itulah bukumu, catatanmu, kamu baca sendiri apa isinya. Allahu Akbar. Kemudian juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dibuka kitabnya, semuanya mulai dari yang besar sampai yang kecil hadir, semuanya ada di sana. Sehingga orang-orang yang banyak bergelimang dalam dosa, takut, aduhai celaka, semuanya tertulis di sini ya. Dan Allah tidak akan berbuat zalim. Jadi kita hidup ini nulis buku. Maka mari kita tinggalkan buku catatan yang baik untuk anak cucu kita nanti. Yang ketika kita meninggalkan catatan-catatan yang buruk untuk anak cucu kita nanti.
Kemudian berikutnya wa yuhasibullahul khalaik. Allah menghisab makhluknya, dihisab. Ada bermacam-macam hisab. Ya, ada bermacam-macam hisab. Di antaranya ada hisab yang benar-benar diperhitungkan, diperinci semuanya. Dihisab tentang umur kita habiskan untuk apa, masa muda kita untuk apa, kesehatan untuk apa, kemudian juga ilmu kita amalkan atau tidak, harta kita dapat dari mana, keluarnya kemana, apa yang kita sembah dulu, apa kita mengikuti Rasul atau tidak, terus diperinci. Juga orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, bagaimana di dalam hadis yang sahih, Allah menyendiri dengan orang yang beriman, berdua-duaan, berbicara tanpa ada juru bahasa. Allah menyebutkan dosa-dosanya, dan orang beriman itu mengakui semua dosa-dosanya. Ketika dia merasa bakal binasa, Allah mengatakan, satartuha 'alaika dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Di dunia dahulu aku tutupi dosa-dosamu, dan hari ini aku ampuni. Subhanallah. Ini harapan kita, dan ini adalah murah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dosa-dosa kita ditutupi Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti kita berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Kalau orang kafir, mereka juga dihisab. Tapi hisab orang kafir bukan hisab kebaikan dan keburukan, karena orang kafir tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Orang kafir kalau berbuat baik dibalas di dunia ini oleh Allah kebaikan-kebaikannya. Di akhirat enggak dapat apa-apa sama sekali karena mereka kafir. Hisabnya orang kafir adalah disebutkan kejelekan-kejelekannya, lalu mereka dicampakkan, dihinakan di hadapan semua makhluk. Ini hisab. Kemudian setelah hisab ini kita mampir di telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kenangan al-haud, telaga. Semua nabi mempunyai telaga, dan telaga yang paling besar adalah telaganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Nabi Muhammad SAW sudah menunggu kita di sana, datang disambut oleh beliau. Tapi ada orang yang datang ternyata terpental, mampir di sana terpental lagi. Kemudian beliau mengatakan, ya Rabb, ummati, ya Allah, dia adalah umatku, kenapa terpental? Lalu dijawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi di antara penyebab seseorang tidak bisa mampir di telaga Rasulullah Muhammad SAW, tidak bisa minum di sana, ada menyimpang dari sunnah. Jadi kalau kita ingin bisa mampir di sana, ngikuti sunnah. Menyimpang dari sunnah terpental, nggak bisa. Subhanallah. Jadi minum di sini tidak akan haus selama-lamanya, seteguk saja. Jadi setelah itu nggak ada haus. Di surga itu minum bukan karena haus, karena haus itu adalah sifat kurang. Lapar sifat kurang, di surga sempurna. Jadi di surga itu makan dan minum itu taladzzudzan, berlezat-lezat. Setelah itu perjalanannya masih panjang. Wassiratu mansubun ala matni jahannam. Ada sirat, jembatan yang berada atas neraka jahannam. Ya, di neraka jahannam yang amat sangat panas, bukan main. Ya, pernah melihat video di internet itu tentang lava, betapa panasnya lava. Ya, batu dilempar itu wah, menyala-nyala luar biasa. Bagaimana pula dengan api neraka?
Api neraka itu 70 kali lipat api dunia yang paling panas. Seperti apa jembatannya? Jembatannya para sahabat mengatakan balaghani annal jisra adaqqu minasy'arah wa ahaddu minasayf. Telah sampai berita kepadaku bahwa jembatan itu lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Rambut ya, lebih lembut dari sehelai rambut. Tapi tidak ada riwayat mengatakan seperti rambut dibelah 7 ya. Itu dongeng kita kecil dulu. Lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang, sehingga orang sulit lewat di sana itu, gampang tergelincir. Apalagi di sana itu ada kalalib. Kalalib itu semacam jangkar atau semacam gancu yang ada bengkoknya ya untuk narik orang. Jadi orang yang lewat di jembatan itu ditarik. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Masing-masing orang lewat tergantung amalannya. Kalau kita di dunia ini siratal mustaqim lurus, insyaallah gampang. Kalau kita di dunia bengkok-bengkok, ya sulit. Ada yang ketika lewat di jembatan itu dia seperti kedipan mata, ya, terus sampai. Subhanallah. Wa minhum man yamurru kal barq. Ada juga yang lewat seperti kilat. Wa minhum man yamurru karrih, ada juga yang lewatnya itu seperti angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad, ada juga yang lewat seperti kuda pacu. Wa minhum man yamurru karikabil ibil, ada juga yang lewatnya seperti pengendara onta. Wa minhum man ya'du adwan, ada yang lari. Wa minhum man yamshi mashyan, ada yang jalan biasa. Wa minhum man yazhfu zahfan, ada juga yang merangkak, jalannya merangkak. Wa minhum man yukhtaf khutfan wa yulqa fi jahannam. Ada juga riwayat yang lainnya ya, ada yang lewat itu kena kaitan kalalib, robek badannya tapi masih selamat. Ada juga yang kena langsung ditarik masuk neraka Jahannam. Allahu Akbar. Nah, kita termasuk yang mana ini? Tergantung amal kita sekarang dia. Kalau kita di dunia siratal mustaqim, nah insyaallah gampang. Kalau di dunia belok-belok, bengkok-bengkok, tidak seperti itu. Semua ini adalah pilihan, dan adalah pilihan mana. Pilihan ada di tangan kita, walaupun kita tetap terikat oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan kepada kita pilihan, monggo milih yang mana, dan semua pilihan itu ada konsekuensinya. Fa idza 'abaru 'alaihi waqafu 'ala qantaratin jannati wan nar. Berarti sekarang ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka. Yang selamat berarti mereka adalah calon-calon ahlul jannah. Sebelum masuk ke dalam syurga, mereka diberhentikan dulu di sebuah tempat namanya Qantoroh. Diberhentikan di sana untuk diadakan kisos. Jadi mungkin di antara ahlul jannah ini ada sakit hati kepada temannya, dikisos, balas, supaya benar-benar mereka itu bersih, masuk syurga dalam keadaan bersih, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada hasad, bersih. Benar-benar mereka saudara. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqtassa minasyatil jalja ala syatil qarna, sampai kambing pun dikisos. Kambing yang dulu ada tanduknya, yang suka menanduk kambing yang tidak ada tanduknya, nanti dibalas. Yang tidak ada tanduknya diberi tanduk untuk menanduk yang dulu suka menanduk dia. Untuk menggambarkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelah itu hewan menjadi tanah, enggak ada neraka. Karena itu orang-orang kafir mengatakan, ya laitani turaba, aduhai saya kepingin kayak binatang saja jadi tanah. Nah, kok enak? Ya, bisa. Kamu dulu di dunia kamu puas-puaskan. Tahun baru kamu buat untuk berzina, minum khamr, keliling ke sana kemari, sepeda motoran, mabuk-mabuk.
mau masuk surga, lah kok enak? Tobat dulu. Kecuali kalau tobat ya, kalau tidak tobat lah kok enak. Setelah itu, setelah dikisos semuanya, maka mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk di sini. Nah, sekarang sudah mau masuk surga ini. Ternyata pintu surga tertutup. Pintu surga masih tertutup. Lalu datanglah Rasulullah Muhammad SAW minta dibukakan pintu surga. Yang menjaga pintu surga bertanya, "Man anta? Siapa anda?" Beliau menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu penjaga pintu surga mengatakan, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Aku diperintahkan untuk tidak membuka bagi siapapun sebelum Anda. Lalu pintunya dibuka dan yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat yang pertama masuk adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan pertama wajahnya seperti bulan purnama, rombongan kedua seperti bintang-bintang, Masya Allah. Mereka adalah ahlul jannah semuanya. Ya, ini ahlul jannah masuk ke dalam jannah. Nah, sekarang ahlun nar, ahli neraka ada dua kelompok. Ada ahli neraka yang memang ahlinya neraka, kekal di neraka selama-lamanya tanpa batas. Ada ahli neraka yang mereka itu orang beriman, bukan orang kafir, dihukum karena kesalahannya yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Bagaimana ceritanya? Ya, keluar dari neraka. Kan vonisnya macam-macam ya. Fulan masuk neraka 1 menit. Bulan masuk neraka 1 detik, bulan masuk neraka ya 1 jam. Kan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah, kalau sekarang masuk neraka 1 menit, berarti berapa lama di neraka? Kita dulu pernah mengadakan pembahasan ini. Masuk neraka 1 menit, berarti berapa lama di neraka? Nah, ini ketemu pembahasannya ini. Saya simpan, masih ada di sini. Masuk neraka 1 menit itu sama dengan 253,5 hari. Ya. 1 menit di neraka sama dengan 8 bulan di dunia. 1 menit di neraka sama dengan 8 bulan. Allahu Akbar. Kita nggak bisa membayangkan ya, 8 bulan di neraka jadi apa kita. As'alullah as-salama wal afiyah. Nah, kemudian ada ahli-ahli neraka yang dikeluarkan. Sekarang ini yang paling akhir keluar. Semuanya sudah keluar, dia paling terakhir keluarnya. Disebutkan di dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, rahmatullahi alaihi ajma'in, melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan al-jannah, rajulun yakhruj minan nar habwan wa yaqulu Allahu lahu idhhab fadkhulil jannah." Sesungguhnya aku mengetahui ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka, dan dia adalah merupakan ahli syurga yang paling akhir masuk syurga. Dia keluar di neraka merangkak. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya itu dia dikeluarkan dari neraka dan seperti faham. Faham itu seperti arang. Al-fahmi, kayak arang. Lalu dia dimandikan dari Nahrul Haya, sungai kehidupan. Kemudian tumbuh lagi. Kemudian dia merangkak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Ayo kamu pergi masuk surga sana." Kemudian dia pergi mau masuk surga, ditampakkan seakan-akan surga itu penuh. Seakan-akan surga penuh. Dia mengatakan, "Ya Rabb, wajadtuha mal'a." Wahai Allah, saya dapatnya sudah penuh, enggak ada tempat lagi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithlat dunya wa 'ashrah amthaliha." Pergilah kau masuk surga.
kamu mendapatkan surga seluas dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Allahu Akbar. Lalu dia mengatakan, ataskharu bi au tadhaku bi wa antal malik. Ya Allah, jangan meledek saya, engkau adalah maharaja. Jadi ya Allah, jangan dicandai saya, engkau adalah maharaja. Ya, Rasulullah Muhammad SAW ketika cerita ini sambil tertawa. Sampai-sampai perawi hadis ini mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduh. Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi-gigi gerahamnya. Rasulullah ketika cerita ini tertawa. Ini ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka dan merupakan ahli surga yang paling akhir masuk surga. Dapat surga seluruhnya plus 10 kali lipat. Allahu Akbar. Bagaimana pula dengan yang di atasnya? Bagaimana pula dengan yang mendapat surga paling tinggi? Surga apa itu? Surga Firdaus. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau minta kepada Allah itu jangan tanggung-tanggung, ya. Minta Allah jangan tanggung-tanggung. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Wahhab. Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab? Yang Maha memberi. Para nabi alaihimussalam memahami nama Allah Al-Wahhab, sehingga para nabi itu minta kepada Allah yang luar biasa, bahkan secara akal sepertinya mustahil, tapi mereka minta karena mereka paham Allah adalah Al-Wahhab. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara doa Nabi Sulaiman adalah Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni hamba, beri hamba kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sepeninggal hamba. Nabi Sulaiman minta kerajaan satu-satunya yang tidak pernah dan tidak akan pernah ada tandingnya. Kerajaan yang luar biasa, yang tidak biasa. Ini secara logika mustahil. Tapi Nabi Sulaiman kenal Allah. Allah adalah Al-Wahhab. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal Wahhab. Al-Wahhab. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi apa oleh Allah? Yang luar biasa. Ditundukkan oleh Allah untuk beliau, manusia, jin, burung, binatang-binatang semuanya. Kemudian juga ya, bahkan angin tunduk kepada beliau, bisa bicara dengan luar biasa kerajaannya Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung, termasuk minta surga. Kalau minta surga jangan gini, ya Allah masukkan saya surga paling bawah, tidak apa-apa ya Allah, yang penting masuk ya Allah. Jangan. Karena Anda bukan bermuamalah dengan manusia yang pelit, Anda bermuamalah dengan Allah Al-Wahhab, Al-Jawad, Al-Karim, yang maha memberi, maha dermawan, maha loman. Jadi kalau minta kepada Allah, minta surga Firdaus, walaupun kita merasa tidak pantas, kayaknya saya tidak pantas sama surga, jangan bilang gitu. Anda ini muamalah dengan Allah, bukan muamalah dengan manusia yang pakai perhitungan matematika. Kalau Allah nggak pakai matematika, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Minta kepada Allah Jannatul Firdaus. Ya, minta kepada Allah surga tanpa hisab, tanpa azab. Jangan mengatakan kayaknya tidak mungkin saya. Jangan, buang itu pikiran itu. Anda bermuamalah dengan Al-Wahhab, Al-Jawad, Al-Karim. Ya, Masya Allah. Ada doa yang bagus ya. Kita minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian kita minta surga Firdaus. Allahumma ij'alni minas sab'in alf alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin la 'adzab warzuqni al-firdausal a'la minal jannah wa najini minan nar. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berilah hamba rezeki surga Firdaus yang paling tinggi, dan selamatkanlah hamba dari api neraka. Pakai ini.
Jangan merasa tidak pantas. Kemudian berikutnya pula di antara puncak kenikmatan syurga. Syurga itu indah luar biasa, dan saya ada tulisan masalah ini, jannah dan kenikmatannya, ada di website saya hatibning.com, ada juga di Facebook. Itu semuanya dari Al-Quran dan Sunnah. Puncak kenikmatan ahli syurga itu ada dua: memandang wajah Allah Maha Mulia dan mendapatkan ridho Allah, dan Allah tidak murka selama-lamanya. Sebagaimana di dalam riwayat Muslim dan yang lainnya rahmatullahi alaihim ajma'in, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah, yaqulu Allah Ta'ala, turiduna syai'an azukum." Apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga, Allah berfirman, "Apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambah bagi kalian?" Allah yang tanya, "Hai ahli syurga, minta tambah lagi kalian, minta tambah." Fayaqulun, ahli syurga menjawab, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan wajah kami ini putih, bersih, berseri-seri? Engkau jadikan kami masuk ke dalam syurga dan Engkau selamatkan kami dari api neraka. Jadi ahli syurga bilang, "Ya Allah, apalagi ya Allah? Ini sudah luar biasa, sudah cukup sudah. Apalagi tambahannya?" Lalu apa tambahannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayakshiful hijab, fama u'tu sya'an habba ilaihim minan nazar ila rabbihim." Lalu disingkat tirai, dibuka tabir, maka mereka pun memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah diberi satu pemberian yang lebih mereka suka pada memandang Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayatnya, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Ahlul jannah mendapat surga dan juga tambahannya lagi, memandang wajah Allah yang maha mulia. Demikian pula keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini berarti kenangan batin, ya. Sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli al-jannah, ya ahli al-jannah." Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengatakan kepada ahlul jannah, "Wahai ahlul jannah." Fayaqulun, "Labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik." Wahai Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, kebaikan semua ada di tanganmu ya Allah. Lalu Allah bertanya, "Hal raditum?" Apa kamu sudah puas? Kamu sudah puas? Sudah ridha? Ahlul jannah menjawab, "Wa ma lana la narda ya rabbana, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik." Bagaimana kami tidak ridha ya Allah? Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak Kau berikan kepada makhlukmu yang lain. Kau beri kami luar biasa seperti ini. Lalu Allah mengatakan, "Ala a'tikum afdal min dalik." Maukah kamu aku beri yang lebih afdal dari itu semuanya? Ahlul jannah, "Wa ayyu syai'in afdal min dalik?" Apa ya Allah yang lebih afdal dari itu semuanya? Lalu Allah mengatakan, "Uhillu alaikum ridwani, fala askhatu alaikum ba'dahu abada." Aku halalkan untukmu ridhoku dan aku tidak murka kepadamu selama-lamanya setelah itu. Subhanallah, mendapat ridho Allah, Allah ridho seterusnya, tidak murka lagi selama-lamanya. Ini puncak ahlul jannah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahlul jannah. Allahumma amin. Terakhir, tingkatan-tingkatan manusia ketika masuk surga itu ada 5 tingkatan. Yang pertama-tama adalah masuk surga bi ghairi hisabin wala adzab, tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk. Wah, ini Masya Allah, ada 70.000 di dalam riwayat Bukhari Muslim. Di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah minta tambah oleh Allah, ditambah. Intinya mereka itu benar-benar memurnikan tauhid, tidak cacat tauhid. Yang kedua adalah masuk surga dengan hisaban yasira, hisab yang ringan. Cuma disebutkan dosa-dosanya, lalu oleh Allah diampuni dan masuk ke dalam surga.
Yang ketiga, hisab, benar-benar dihisab, diperhitungkan, diaudit istilahnya. Nah, ini berat, ini tersiksa. Sehingga orang miskin masuk surga lebih dahulu dari orang kaya, jaraknya setengah hari. Setengah hari itu adalah 500 tahun. Orang miskin nggak punya apa-apa, miskin tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang dihisab nggak ada, mau dihisab apa? Nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Miskin yang bertakwa. Kalau sudah miskin, nggak sholat, tidur di pinggir jalan, nah ini susah dunia, susah akhirat, masuk neraka nanti. Ya, orang minta-minta jangan dikira miskin loh. Sudah banyak bukti orang minta itu, pengemis-pengemis, ternyata mereka itu, wah penghasilannya kalah antum. Antum berapa satu bulan? 1 juta, 2 juta, mereka ada 10 juta omsetnya itu. Sehingga tidak jarang kita dapati anak-anak pengemis mainan HP. HP-nya itu merek apa? Kalah dengan mereka. Ini anak pengemis. Di mana ini? Jadi memang sudah jadi profesi mengemis, omsetnya besar, kerja di kantor PNS kalah. Ini hisab yang benar-benar diperhitungkan. Kemudian yang keempat adalah orang yang dia mestinya masuk neraka. Ya, mestinya masuk neraka. Tapi ternyata akhirnya oleh Allah diampuni, atau juga berkat syafaat oleh Allah diampuni, tidak jadi masuk neraka dan dia pun masuk surga. Ada juga orang yang sudah masuk neraka, kayak tadi dikeluarkan berkat syafaat diampuni Allah, kemudian keluar masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Itu dulu kajian kita pada malam hari ini. Berarti insyaallah hari Rabu depan kita melanjutkan Hisnul Muslim, zikir pagi dan sore yang nomor ke-9. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu alam. Itu dulu. Kemudian ini ada yang nyumbang buku lagi ini. Ini ada kuis lagi ya. Ada 3 buku untuk 3 pemenang. Jadi buku-buku hadiah seperti ini jangan dilihat dari nilai bukunya. Kalau nilai bukunya mungkin murah ya, kita bisa beli semuanya. Tapi ada nilai kenang-kenangannya kan. Ini hadiah ketika ngaji di Al-Ghifari ya, tanggal berapa. Tapi nggak usah minta tanda tangan nanti. Jadi nilai kenang-kenangannya itu loh. Bagaimana kalau kita sudah taubatan nasuha, nanti ketika dibuka catatan amal kita, dosa-dosa kita yang sudah taubat masih dibuka atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Syukron. Silakan antum buka surat Al-Furqan. Ya. Ayat-ayat tentang ibadur rahman. Di sana ada sifatnya ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Allah menyebutkan orang yang syirik, orang yang membunuh, dan orang yang berzina. Wah, itu puncak-puncak dosa itu, syirik, membunuh, berzina. Oleh Allah dilipat gandakan azabnya. Lalu oleh Allah dikatakan apa setelahnya? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allahu akbar. Kecuali orang-orang yang taubat, beriman, beramal soleh, maka oleh Allah dosa-dosa mereka diganti kebaikan-kebaikan. Bukan hanya dihapus, diganti. Ada ayat lain mengatakan dihapus. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan menghapus keburukan. Sehingga kalau kita berbuat dosa, kita tobat, banyak berbuat baik, dengan harapan kebaikan kita setelah dosa itu menghapus dosa kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Taubat,
banyak amal soleh dihapus. Lah di dalam surat Al-Furqan ini bukan hanya dihapus, Allah mengatakan diganti. Dosa-dosa kita dulu diganti kebaikan. Bahkan dipertegas di dalam hadits sahih. Kalau kita baca tafsirnya, antum baca tafsirnya nanti. Dengan catatan kalau penerjemahnya menerjemahkan enggak salah. Karena kita khawatir penerjemah itu kalau terjemahkan salah terjemahannya. Disebutkan di dalam hadits yang sahih bahwa ketika Allah menghisab hambanya, Allah menyebutkan dosa-dosanya. Ini hisab yang hisab ringan. Disebutkan dosa-dosanya, orang ini takut. Gimana oleh Allah disebutkan yang kecil-kecil aja. Ini dosamu ini. Oh, dia takut. Dia takut yang gede-gede ketahuan. Berarti Allah Maha tahu. Cuman oleh Allah memang dihisab yang ringan. Lalu Allah mengatakan, sudah aku ampuni semua dosamu, bahkan aku ganti dengan kebaikan. Wah, diganti dengan kebaikan. Langsung dia ingat dosanya. Wah, kalau dosanya gede kan berarti kebaikannya gede. Ya Allah, dosa saya yang gede-gede mana kok gak kelihatan? Dia malah bilang gitu. Dosa-dosa yang gede-gede mana ya Allah, gak kelihatan ya Allah. Kan pikiran dia, gantinya gede nanti. Dosa kecil gantinya kecil, dosa gede gantinya gede. Itu hadis sahih dengan catatan penerjemahnya nggak salah. Karena saya khawatir penerjemah gitu-gitu itu salah. Tapi jangan salah paham. Jangan difahami nanti kalau itu berbuat dosa besar aja. Jangan. Kalau itu nanti nggak diampuni oleh Allah. Maksudnya di sini orang berbuat dosa itu terjerumus, tergelincir, menyesal. Menyesal ya Allah, kenapa saya dulu seperti itu? Tidak berbuat lagi, janji tidak akan ngulangi selama-lamanya. Kalau ada urusan dengan orang diselesaikan, banyak beramal soleh, seperti itu. Tapi kalau orang dosa dengan sengaja, bangga dengan dosanya, nah itu nggak selamat ya. Hadisnya ada, kullu ummati mu'afillal mujahirin, umatku selamat kecuali orang yang mujahirin. Mujahirin berbuat dosa, bangga dengan dosanya, menyesal. Itu ada di tafsir surat Al-Furqan, pembahasan tentang ibadur rahman, beberapa ayat terakhir. Ustadz, katanya tobatnya orang koruptor, pencuri itu harus membayar seluruh hasil korupsinya. Bagaimana dengan tobatnya ulama besar, mantan perampok yang antum ceritakan Rabu kemarin? Apakah beliau juga mengembalikan hasil rampokannya? Syukron. Ya, itu ceritanya kan Al-Fudail Ibnu Iyad. Ya semoga beliau mengembalikan. Cuman cerita mendetail nggak ada. Yang disebutkan beliau mantan perampok yang tobat. Tapi beliau orang faham hukum. Karena itu selama hidupnya beliau selalu bersedih. Jarang senyum beliau itu. Sumpah terus. Karena apa? Ingat dosa-dosanya dulu. Dan beliau orang yang ngerti. Tentu beliau menyelesaikan urusannya. Karena kalau mau mengembalikan orangnya sudah tidak tahu. Ya pokoknya kalau punya uang senilai itu disedekahkan, niat untuk pemiliknya. Ya. Karena beliau kan paham caranya tobat. Karena bagaimanapun juga tobat yang hubungannya dengan orang sudah diselesaikan, enggak selesai kalau belum dibereskan. Jadi Al-Fudail bin Iyad itu faham dan tentu beliau menyelesaikan. Cuman memang enggak ada riwayat yang mendetail masalah itu ya, enggak ada yang mendetail. Tapi kalau secara hukum ya pasti beliau menyelesaikan. Kalau dulu merampoknya orangnya tahu, dikembalikan ke orangnya. Kalau orangnya enggak tahu, sudah disedekahkan. Dapat uang disedekahkan. Niat ini untuk orang-orang yang dulu. Bagaimana kalau merampoknya terlanjur banyak? Sudah pernah mencuri 100 sepeda motor. 100 sepeda motor. Subhanallah. Ya tobat. Anda mau tobat enggak? Tobat itu mudah. Berarti kalau dapat uang, ya hidupnya hidup prihatin. Makan seperlunya untuk dia dan keluarganya, selebihnya dikeluarkan. Ini untuk tebusannya saya dulu mencuri, ngerampok. Ya, ini. Nah, sekarang masalahnya Anda mau serius apa enggak? Mau surga apa neraka gitu aja. Ya memang diselesaikan, enggak bisa enggak selesai. Ngerampok, korupsi 500 miliar. Kembali cuma 40 miliar. Lah kok enak?
Lah yang itu 400 berapa itu? 60 kemana itu? Selesaikan. Sehingga tidak ada istilahnya orang koruptor udah punya villa, punya segala-galanya mewah, tobat. Tobat sambil menikmati hasil korupsinya. Lah kok enak? Anda kalau mau tobat yang benar selesaikan, keluarkan uang itu. Lu kan repot. Tidak ada yang repot. Kamu mau tobat apa enggak? Serius apa enggak tobatnya? Kalau mau tobat yang serius ya gitu caranya. Ya, pilihan kembali di tanganmu, milih surga atau neraka. Dihisab oleh Allah. Jadi Al-Fudail itu selama hidupnya jarang senyum. Ketika anaknya malah senyum. Ali bin Al-Fudail ketika mati waktu mendengar bacaan Al-Quran, sholat subuh mati, ayahnya senyum, seneng. Orang-orang tanya, "Hei Fudail, Anda jarang senyum, sekarang kok senyum?" "Iya, saya senang anak saya mati dalam keadaan baik seperti ini." Jadi beliau itu sumter dosa-dosanya murung, sumpah dipikiri. Jadi bukan terus foya-foya, enak-enakan begitu saja, menikmati hasil korupsinya dan mencurinya. Lah kok enak? Orang bisa lupa, Allah tidak lupa. Karena itu banyak pengusaha-pengusaha yang di awal merintisnya itu caranya tidak benar. Banyak pengusaha dulu kan merintis awalnya nggak benar. Awalnya tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini, jilat sana, jilat sini, sampai jadi kaya raya. Nah setelah kaya raya jadi orang baik. Wah, santai. Tapi Anda jangan lupa dulu proses Anda bagaimana, Anda selesaikan dulu prosesnya. Karena harta Anda yang sekarang ini adalah hasil dari proses yang dulu. Anda bisa menipu orang, bisa menipu diri sendiri. Nipu diri sendiri itu gampang, tapi Allah nggak bisa ditipu. Cara menipu diri sendiri itu gampang. Korupsi, ya, 100 juta, datang ke rumah anak yatim, bantuan anak yatim 10 juta. Wah, tenang deh rasanya. Ahlul jannah bi ghairi hisab wala adab. Ya. Itu kan menipu diri sendiri itu. Anda korupsi 100 juta, Anda bantuan anak yatim 10 juta, dan itu pun dari uang haram, nggak diterima oleh Allah, masuk neraka tetap itu. Itu nipu diri sendiri. Betapa seringnya kita menipu diri sendiri untuk memuaskan diri kita. Ya. Seorang anak yang membiarkan orang tuanya terlantar, ya, yang paling datang ke orang tuanya sepekan sekali, makan bareng. Setelah itu pulang ditinggal, dilupakan lagi orang. Seakan-akan tenang, saya sudah berbakti kepada tua saya. Padahal cuma datang 1 jam 2 jam gitu aja. Jadi begitu. Jadi masalahnya Anda mau tobat yang benar atau tidak. Kalau mau tobat yang benar, kembalikan. Uang itu bukan milik Anda. Ya. Bagaimana dengan muda yang suka berzina dengan tangannya karena tidak bisa menahannya, dan sebagai orang tua yang tahuinya tetapi mendiamkannya, apakah juga mendapat dosa dari dosa anaknya tersebut? Kalau berzina dengan tangannya, nanti tangannya hamil, bagaimana? Tangannya hamil nanti. Nah ini onani atau masturbasi, ya, para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Itu ada di dalam surat Al-Mu'minun, ya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul aadun. Termasuk onani, masturbasi, haram hukumnya. Solusinya apa? Solusinya nikah. Solusinya adalah nikah. Kalau belum mampu nikah, puasa. Dan puasa itu pun benar berarti jaga makanan, hindari makanan yang bisa menimbulkan syahwat. Nah sekarang puasanya itu sahurnya banyak lengkap, bukanya banyak lengkap. Ini enggak puasa, ini namanya, ini mindah waktu makan saja. Ini puasa dalam arti niat untuk supaya syahwatnya itu tidak bergejolak. Ya jadi makan yang tidak bisa menimbulkan syahwat. Seperti itu. Kemudian juga doa minta kepada Allah dibantu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi juga onani, masturbasi ini ada madharatnya. Kalau ada 1 juta dokter mengatakan
onani, masturbasi tidak ada pengaruh sama sekali, jangan percaya. Salah ilmunya itu. Kenapa salah? Karena realita menunjukkan ada pengaruhnya. Is'al mujarrib wala tas'al tabib. Maaf Pak dokter atau Bu dokter yang ada. Menurut pepatah, tanyakan orang yang sudah berpengalaman, dan jangan tanyakan kepada dokter yang kurang berpengalaman. Ternyata mereka suka melakukan itu, onani, masturbasi, itu berdampak. Di antara dampaknya hubungan suami istri tidak lagi merasakan kenikmatan. Bahkan juga mohon maaf, airnya rusak, nggak bisa punya keturunan. Ya, air mani campur darah, yang seperti itulah. Dan menurut mereka yang pernah melakukan itu, ketika melakukan hal seperti itu kecanduan. Mula-mula 1 hari seminggu sekali, bertambah lagi seminggu 2 kali, bertambah lagi setiap hari, bertambah lagi sehari 2 kali, bertambah lagi sehari 3 kali, terus. Betul apa enggak? Tanya pengalaman. Ini ada orang cerita langsung kepada saya seperti itu. Ya, rusak, nggak bisa punya keturunan, dampaknya banyak, madorotnya itu banyak. Jadi solusinya adalah puasa atau nikah. Paling baik adalah nikah. Dan orang tua yang tahu anaknya begitu ya harus melarang, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau didiamkan ya dosa, sama-sama dosa. Nah, ini pertanyaan masih ada lagi, waktunya sudah habis, ini sudah lebih banyak, mohon maaf ya. Ini ada kuis, ini 3, cepet-cepetan aja ya. Pertanyaannya saya pilihkan yang paling gampang, dikirim di nomor saya 0816 429 6227. Yang SMS pertama masuk mendapat ini buku 33 Kiat Khusyuk dalam Salat Syekh Muhammad bin Shalih Munajjid. Yang kedua buku Sungguh Merugi, siapa yang mendapati orang tuanya masih hidup tapi tidak masuk surga, Syekh Ghalib Sulaiman Al-Harbi. Yang ketiga ini penjelasan tentang hakikat pokok-pokok dan buah iman, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Pertanyaannya yang gampang saja, sebutkan syafaat Nabi Muhammad yang paling besar itu, ya, namanya syafaat apa? Gampang kan? Ya, ini sudah ada masuk 1, betul. 0857 557 27 252. Yang kedua juga sudah masuk, 3 sudah masuk. Sudah selesai. Ya, sudah selesai, sudah cukup. Masuk terus ini. Tadi yang kedua jawabannya betul, Abdullah Ahadith. Kemudian yang ketiga jawabannya betul, nomornya 085607282038. Silahkan nanti menghubungi takmirnya. Semoga kajian kita bermanfaat, Allah menjadikan kita istiqomah, dan Allah menutup umur kita dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.